Ya. Mulai aja Bu Ugi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayah Bunda semuanya? Ketemu lagi kita warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Orbit, Sekolah Orang Tua Sabit. Apa kabar Ayah Bunda semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, masih dengan kondisi PPKM pastinya. Semangat juga untuk pejuang isolasi mandiri dan pejuang negatif yang mungkin saat ini sedang isolasi di rumah. Baik, untuk memulai acara hari ini, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan dan juga diberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Al-Hadmiyah wa kuliyatin sholihah. Al-Fatihah. Plastiknya mana, jangan dimainin ya. Plastiknya dari Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ayah dan Bunda, teman-teman guru yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya hari ini di acara parenting Sekolah Orang Tua Sabit atau yang biasa kita bilang itu Sekolah Orbit. Untuk mempersingkat waktu nih Ayah Bunda dan teman-teman semua, mari kita berikan waktu untuk Ibu Ugi Susilowati memberikan sambutannya. Kepada Ibu Ugi Susilowati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bibi ada tamu, Bi. Dia ada tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semuanya, nikmat kesehatan ya Bunda. Betapa banyak keluarga kita, saudara kita, tetangga kita ya, para nakes yang sedang sakit, semoga mereka diberikan kesembuhan yang sempurna. Dan mohon sama ya Allah, mohon doa sama Allah semoga pandemi ini segera dicabut dari bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada para ayah bunda, baik orang tua murid baru maupun murid sabit, orang tua murid yang lama ya. Selamat datang di event hari ini, event parenting yang pertama kali di semester ini. Ini adalah pemanasan ya bunda ya, pemanasan menuju tahun pembelajaran baru tahun 2021-2022. Mohon maaf sekali, biasanya acara ini kita offline ya bunda. Tapi kondisinya itu mengharuskan kita sekarang ini online. Semoga tidak mengurangi makna atau hikmah yang kita bisa ambil ya. Pagi ini nanti ayah bunda kita akan mendapatkan visi misi juga apa dan bagaimana sekolah Al Mamwitem dari Pak Rohman ya. Kemudian juga kita akan belajar parenting dengan Ibu Septriana Murdiani. Sebenarnya gini, rumah belakang saya itu menghadap ke kontrakan yang sangat padat ya bunda ya, di mana anak-anaknya bermain dari pagi sampai dengan malam gitu ya, berteriak-teriak, kemudian mereka nggak pakai masker gitu. Yang terfikir di hati saya, di benak saya adalah bagaimana ya mereka nanti ya gitu, bagaimana masa depan mereka, kemudian apakah orang tuanya bisa menjalankan pendidikan karakter itu di rumah dengan baik gitu ya. Itu sangat mengkhawatirkan menurut saya. Saya ketakutan apakah akan terjadi lost generation gitu ya. Itu akhirnya yang kami berinisiatif membuat parenting dengan tema survive gitu ya, survive mendidik anak di era pandemi. Dengan harapan semoga ayah bunda yang mendapatkan ilmu hari ini bisa diterapkan di rumahnya masing-masing, juga bisa disebarkan ya bunda ya, ke samping kiri, kanan, tetangga dan teman ya, dan
nggak ada apa ya, sekarang kan tidak ada penghalang lagi ya mengenai jarak ya, kita bisa menggunakan media-media sosial gitu ya. Bagaimana sih gitu ya kita bekerja sama, orang tua bekerja sama dengan sekolah, dan orang tua sekarang lebih banyak justru ya karena sedang libur 100% anak di rumah gitu ya. Bagaimana kita tetap membersamai Ananda untuk bisa lulus bersama di ujian pandemi ini ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Gi untuk sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya ini ada perkenalan dari tim manajemen karena ini pembukaan sekolah Orbit di tahun ajaran ini. Jadi perkenalannya manajemen dulu. Nanti ada sesi perkenalan dengan seluruh guru Sabit. Baik, operator apakah sudah siap? Sudah. Untuk menayangkan perkenalannya? Ibu Ugi Susilawati, ibu dari 3 orang anak ini, lulusan dari Fakultas Kehutanan IPB, pernah berkarir di konsultan kehutanan selama 5 tahun. Sejak 2004 banting setir, membaktikan dirinya di sekolah alam karena yakin bahwa pendidikan dasar yang baik yang berfokus pada karakter sangat dibutuhkan oleh negeri ini. Ibu yang ikut mendirikan Sekolah Alam Bambu Hitam di tahun 2008 ini mempunyai quote, "Hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti." Slowly but sure menjadi moto hidupnya. Bapak Kepala Sekolah yang akrab disapa Pak D mempunyai hati yang baik dan penolong. Merantau dari Temanggung ke Bogor untuk mengabdikan dirinya di Sekolah Alam dari tahun 2005 hingga kini. Mimpinya ingin memajukan sekolah alam dan membumikan konsep sekolah alam. Semoga dimudahkan oleh Allah ya Pak De. Ibu asli kelahiran Bojongkulur 36 tahun lalu ini mempunyai suara yang indah saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Perhatian dan penyayang terhadap anak-anak, tempat yang nyaman untuk curhat menjadi karakter uniknya. Tahun ini, Bu Robi diamanahkan menjadi kepala sekolah Taman Kanak-kanak Sekolah Alam Bambu Hitam. Menjadi YouTuber yang menebar manfaat dan inspirasi adalah salah satu mimpinya. Menyelesaikan pendidikan S1 Psikologi di Universitas Islam Negeri Jakarta dan bercita-cita menamatkan pendidikan S2-nya sebagai psikolog. Prinsip hidupnya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan baik atau buruk sekecil apapun akan ada balasannya. Ibu Retno Nurulia Hapsari, akrab disapa Bu E di Sabit. Ibu dari ketiga putra dan putri ini kelahiran Jakarta. Mempunyai hobi berpetualang di alam dan menguasai ilmu bela diri taekwondo. Jebolan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ini bergabung di Sabit sejak 3 tahun yang lalu. Beliau adalah petualang belajar, fair play, entusias, dan orang yang sangat cinta keluarga, merdeka, dan selalu bersyukur. Mulai bergabung dengan Sekolah Alam Bambu Hitam di tahun 2010 sebagai shadow teacher. Lulusan Teknik Sipil Universitas Hasanuddin yang biasa disapa Bu El ini suka berenang dan biasa mengajarkan terapi renang atau hidroterapi terutama untuk anak berkebutuhan khusus. Ibu dari 2 anak ini mempunyai quote, "Hidup itu harus bermanfaat untuk sesama." Biasa dipanggil Pak Rohman, alumni Universitas Islam Negeri Jakarta dan menamatkan pendidikan S2-nya di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Sejak tahun 2007 menjadi seorang pendidik, trainer, dan penulis. Seorang ayah dan entrepreneur yang belajar banyak akan kurikulum sekolah alam dan sekolahnya manusia. Salah satu prestasinya adalah guru berprestasi tingkat Provinsi Jawa Barat. Silahkan berkenalan di IG Kang Bedur. Jangan lupa di follow. Doakan kami ya Ayah Bunda, agar kami bisa bersinergi untuk mewujudkan mimpi membangun pendidikan negeri ini melalui Sekolah Alam Bambu Hitam. Mencetak generasi calon pemimpin masa depan yang berbudi pekerti luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, itu dia perkenalan tim manajemen Sekolah Alam Bambu Item. Mungkin untuk orang tua yang lama itu sudah nggak asing lagi, tapi ada wajah baru, itu ada Pak Rohman, dan juga posisi kita masih sama seperti tahun sebelumnya, seperti itu. Tapi mungkin untuk orang tua murid yang baru, ini adalah perkenalan yang mudah-mudahan spesial ya perkenalannya ya Bunda. Baik, untuk acara selanjutnya, ini ada open mind dari open mind Sekolah Alam. Refresh lagi mungkin untuk ayah bunda yang lama, apa sih visi misi Sabit, visi misi Sekolah Alam, dan apa saja tuh bisa dikulik-kulik di open mind Sekolah Alam yang nanti akan disampaikan oleh Pak Rohman. Tapi sebelumnya, kita saksikan dulu video berikut ini. Gerbang ilmu buka cakrawala ukir berjuta sejarah. Rekomendasi buku Marie Kondo yang bisa dibaca.
Ayo, siapa yang kangen ke sekolah? Kemarin sebenarnya sudah ke sekolah, tapi ternyata sekarang harus PPKM lagi. Itu kalau bisa ngomong sebenarnya Saung juga sedih kayaknya ya. Udah lama nggak dengar anak-anak teriak-teriak gitu. Kemarin udah dengar sedikit teriakan, ternyata harus PPKM lagi sekarang. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu biar fungsi Saung bisa maksimal lagi dengan kegiatan anak-anak. Udah pada kangen juga tuh mungkin benda-benda yang ada di sekolah sama tawa anak-anak. Pasti ayah bunda juga kangen nganterin, duduk di saung, di kantin, seperti itu ya, menikmati udara pagi gitu. Ya kita doakan bareng-bareng mudah-mudahan pandemi ini bisa segera berlalu. Baik, tanpa berlama-lama kita panggilkan Pak Rohman. Pak Rohman? Halo, Mana Bu Pak Aja. Rohman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Rohman. Baik, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ugi selaku Direktur Sekolah Alam, Bapak Ibu guru sekalian yang sudah hadir pada hari ini, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua siswa yang mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sekalian, hari ini kita akan coba open mind sedikit tentang sekolah alam. Namun bagi ayah bunda yang lama sudah kenal dengan saya mungkin gitu kan, dan yang baru pertama kali bertemu, insya Allah bisa menjadi ajang silaturahmi dan membawa energi positif untuk Sabit dan membawa Sabit menjadi lebih baik lagi. Baik ayah bunda, nanti dari sekolah akan membagikan parents books yang akan dibagikan kepada ayah dan bunda dalam bentuk digital atau PDF-nya. Kemudian nanti juga kita akan sediakan dalam bentuk hard copy-nya pastinya. Nah, di dalam parents book tersebut akan tercantum banyak hal terkait dengan Sabit pastinya. Namun untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulik sedikit tentang yang pertama itu visi dari Sabit sendiri. Kalau ayah bunda perhatikan mungkin di sekolah juga ada, di parents book juga ada. Visi dari Sekolah Alam Terpadu Bambu Hitam itu menyelenggarakan pendidikan yang membalikkan manusia pada tujuan penciptaannya, yaitu Khalifah fil Ard. Kenapa Khalifah fil Ard? Oke, ayah bunda, mungkin ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al-Quran. Ayah bunda bisa lihat di surah Fatir ayat 39, ayah bunda bisa lihat di surah Al-An'am ayat 165. Nah, di situ dijelaskan bahwa tujuan dari diciptakannya manusia itu sebagai Khalifah fil Ard. Apa sih yang harusnya dilakukan sekolah sampai sampai Khalifah fil Ard gitu ya. Nah, di sini jadi sejak dini ditanamkan karakter yang menciptakan anak-anak itu menjadi anak-anak yang Khalifah fil Ard itu menjaga kemakmuran pastinya, mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan, menegakkan kebenaran gitu ya. Jadi Khalifah fil Ard itu sejak dini kita coba tanamkan sebaik mungkin di Sekolah Alam Bambu Hitam ini. Kemudian diteruskan melalui visi dan misinya. Nah, di dalam misinya sendiri ayah bunda, kita lihat sebenarnya Khalifah fil Ard itu kalau dijabarkan sangat panjang, sangat banyak gitu ya. Tapi insya Allah kita coba dijabarkan dalam misinya ayah bunda, itu dijelaskan bahwa membentuk siswa berakhlakul karimah. Nah, kenapa akhlakul karimah yang paling pertama? Kalau ayah bunda mungkin bahwa adab itu adalah posisinya di atas ilmu. Nah, kita sering melihat bahwa sekarang ini banyak orang pintar gitu ya, tapi tidak ada yang beradab atau tidak berakhlakul karimah, melakukan korupsi, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, posisi dari adab atau akhlakul karimah itu sangat penting. Makanya di misinya tersebut kita mencoba bahwa bukan cuma kognitif nih di sekolah alam yang penting, tapi akhlakul karimah itulah yang paling penting. Jadi dalam kegiatan sehari-hari kita tanamkan nilai ilahiyah, bukan cuma
bagaimana bisa berhitung, bagaimana bisa membaca, tapi bagaimana dia bersikap, bagaimana menjadi pribadi yang baik terhadap Allah, terhadap orang tua, terhadap gurunya, terhadap temannya, terhadap lingkungan, bahkan terhadap bumi. Nah, itu yang menjadi catatan. Kemudian kita mencoba dijabarkan lagi bahwa setiap siswa diinginkan menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. Bukan hanya pemimpin yang pastinya ayah bunda saksikan pemimpin-pemimpin yang saat ini ya, dalam tanda kutip pemimpin bukan berarti harus memimpin dalam arti sebuah negara, bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kita ajarkan seperti itu, setiap anak pada dirinya adalah pemimpin. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Makanya dengan adanya kegiatan-kegiatan kita coba bahwa anak selalu menjadi center. Dia yang harus melakukan, dia yang memilih, dia yang harus bertanggung jawab. Tapi tugas seorang guru dan bundanya apa? Sebagai fasilitator. Nah, mereka biarkan mereka berkembang, mengembangkan idenya, maka tugas gurunya memfasilitasi. Bukan semuanya guru yang mengarahkan, bukan semuanya orang tua yang mengarahkan, tapi kita coba biarkan anak untuk mengeksplorasi dirinya sendiri, sehingga dia mulai bertanggung jawab sejak kecil. Kemudian pastinya yang namanya sekolah alam itu menumbuhkan sikap cinta lingkungan ayah bunda. Makanya kita di sekolah pun lingkungannya alhamdulillah dengan lingkungan yang luas. Ini sesuai dengan jarak main anak-anak loh ya. Sekolah itu ada aturannya. Berapa jaraknya mereka harus beradaptasi lingkungannya, bagaimana bisa mengeksplorasi tanam-tanamannya. Mereka tidak mengambil daun-daunnya yang masih muda, gitu kan, memanfaatkan daun-daun atau ranting yang sudah pada jatuh, itu menjadi pembelajaran. Makanya kita canangkan sikap cinta lingkungan. Ada kegiatan-kegiatannya nih, ada science fair, kemudian OSPA, berkebun, itu adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang menanamkan karakter. Misalkan berkebun ayah bunda, berkebun bukan cuma kegiatan berkebun, mereka menanam, menyiram gitu ya, kemudian diserahkan kepada tukang kebun, tapi dengan berkebun ada filosofinya nih. Mereka memakai baju ayah. Nah, filosofinya bahwa setiap ayah itu pasti harus bekerja seperti apa yang mereka lakukan saat berkebun, bekerja keras, panas-panasan gitu ya, berjuang. Kemudian juga mereka ketika mereka menanam itu butuh waktu. Kalau benih yang ditanam itu tidak langsung tumbuh. Nah, kita tanamkan pada mereka bahwa hidup itu perlu kesabaran pastinya. Ada proses. Jadi kita harus menunggu, kita harus merawatnya dengan baik. Nah, ini yang kita tanamkan. Jadi kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah alam kita usahakan itu ada nilai-nilai yang memang kita tanamkan karakternya, bukan cuma berkebun asal berkebun gitu ya. Kemudian juga kita pastinya akan menumbuhkan akhlak dan semangat wirausaha. Wirausaha yang seperti apa? Nah, ayah bunda mungkin kalau tidak pandemi kita ada market day, ada pengusaha kecil gitu ya. Nah, insya Allah sih kita akan coba kegiatan-kegiatan tersebut dibuat semenarik mungkin, dibuat dengan kondisi pandemi seperti ini akan seperti apa. Insya Allah kita akan coba jalankan dengan kondisi yang menyesuaikan keadaan seperti saat ini. Dan pastinya ayah bunda juga kita tidak akan luput dari kemampuan kognitifnya. Makanya kita coba siswa untuk cerdas berpikir dengan menambahkan seluruh potensinya. Bukan kalau kita mengingat teorinya Howard Gardner itu 8+1 ya, kalau sekarang bunda kalau disingkat ada slim and build gitu kan, dari spasial visual sampai dengan linguistik. Bahkan sekarang ada kecerdasan sampai emosional. Nah, ayah bunda itu adalah konsep dari Howard Gardner yang mungkin dikembangkan sama Anderson, kemudian dikembangkan sampai seluruh sekolah sekarang mengambil multiple intelligence tersebut sebagai konsep baru. Sebenarnya Sabit itu sudah lebih lama untuk mengembangkan potensi multiple intelligence tersebut gitu ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya kegiatan, banyaknya aktivitas, semua siswa dapat mengembangkan potensi minat dan bakatnya. Kalau sudah menemukan passionnya, siapa tahu itu menjadi profesi. Kalau sesuatu profesi yang menyenangkan bagi dia, insya Allah dia akan menikmati semua profesi yang dihadapi nanti. Nah, itu visi dan misi kita dari Sabit. Mudah-mudahan sih mewakili untuk generasi saat ini sehingga semua potensi dan kegiatan dari Sabit dapat terlaksana dengan baik. Baik, itu visi dan misi ayah bunda. Kemudian kita coba lagi
sedikit tentang cost value sabit. Kalau dilihat dari cost value sabit, dari Sabit sendiri mencoba mendampingi siswa agar cerdas dalam berpikir, bertindak, sehingga siswa menemukan bintang. Nah, ini adalah satu quotes bahwa setiap anak itu bintang. Bukan anak aja sih, setiap kita bintang. Bahkan kita tidak merasa orang tua itu bintang, padahal orang tua itu bintang. Nah, Ayah Bunda, ini catatannya. Kemudian selalu berpikir positif itu sangat penting. Karena di sini ada anak berkebutuhan khusus disabit, sehingga anak-anak lebih positif memandang bahwa setiap manusia itu terlahir dengan keadaan sempurna, tidak ada kelemahan satu sama lain yang harus dihina dengan kata-kata yang tidak baik. Kemudian juga kita menumbuhkan karakter menjadi seorang pemimpin yang amanah dan berkomitmen untuk integritas amanah yang diberikan, dan pastinya dalam setiap kegiatan akan ada kerjasama. Nah, ini mungkin sedikit tentang Sabit Ayah Bunda, hanya open mind saja. Ayah Bunda nanti akan diinformasikan di dalam buku parents book-nya, ada tentang jam belajarnya, ada tata tertibnya, kemudian ada kegiatan-kegiatannya, kemudian ada jenis-jenis rapotnya mungkin akan berbeda gitu ya. Insya Allah saya sebagai kesiswaan mungkin membantu, kemudian sebagai SDM ya Bu Ugi ya, Insya Allah membantu apapun yang terjadi dengan keadaan lingkungan, kita coba memberikan yang terbaik. Dan manajemen yang lain, guru-guru, yang penting Ayah dan Bunda itu komunikasi yang baik antara kita. Insya Allah kalau komunikasi itu baik, saya selalu mengatakan bahwa inti dari kehidupan itu adalah komunikasi. Apapun masalah, sebesar apapun masalah, kalau komunikasinya baik, insya Allah akan terselesaikan dengan baik gitu ya. Jadi kalau Ayah Bunda ada masalah dengan sekolah, atau ada masalah dengan anak-anak, ada masalah dengan keluarga, kenapa kita tidak komunikasikan dengan baik? Insya Allah itu menjadi awal dari kehidupan kita yang menjadi lebih baik lagi. Baik Ayah Bunda, mungkin itu hanya open mind. Selebihnya mungkin nanti kita akan ada tanya jawab mungkin ya, sekitar 5 menit sebelum ada parenting dari Bunda Septri. Baik, kita buka tanya jawabnya. Kalau Ayah Bunda tidak terjawab di jam hari ini 5 menit ini, akan dijawab di akhir sesi acara. Insya Allah akan dibantu oleh semua guru atau manajemen yang akan menjawab terkait apapun. Kita akan tampung, boleh di kolom chat, boleh ditanyakan langsung. Kalau saya tidak bisa menjawab, mungkin ada manajemen yang lain menjawab. Baik, silakan Ayah Bunda, ada yang mau ditanyakan sebelum parentingnya dimulai? Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mute Bu Ajeng. Oke, terima kasih Pak Rohman. Ya tadi tuh saya bilang kalau saya mah sadar, kalau saya bintang, rising star. Semua orang adalah bintang karena Allah menciptakan kita dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa menghargai apa yang sudah Allah berikan ke kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kegiatan di Sabit itu banyak banget tadi yang sudah dipaparkan di video dan juga sudah dipaparkan oleh Pak Rohman. Untuk saat ini memang kondisinya kita masih menyesuaikan seperti itu, tapi insya Allah semua kegiatan yang memang jadi program Sabit tetap kami usahakan ada memberikan hak untuk anak-anak dan juga ayah bunda. Seperti itu. Baik, untuk sesi selanjutnya, ini mungkin sesi yang paling kita tunggu-tunggu hari ini. Siapkan, kosongkan gelas, lalu siapkan catatan dan juga camilan, biar nggak ngantuk. Tapi insya Allah kalau Bu Septri yang memaparkan materi itu nggak akan pernah ngantuk dan nggak akan ngebosenin. Ya, oke. Baik, setelah ini saya akan menyerahkan kepada Ibu Ugi selaku moderator parenting hari ini. Ibu Ugi, mungkin Bu Septrinya juga sudah hadir di sini ya. Mau menyapa dulu. Bu Ugi masih di mute, Bu, maaf. Sorry. Iya. Okay. Bu Septri sudah hadir? Mau merespon gitu ya langsung, jadi lupa. Ya. Bu Septri sudah hadir kah? Di partisipan Kayaknya belum, Bu. Tadi sih sudah ada. Iya. Bu Ajeng tanya jawab dulu ya, saya coba menghubungi Bu Septri ya. Silakan, tadi kan Pak Rohman memberikan waktu untuk tanya jawab orang tua ya. Oke, saya menunggu Bu Septri. Iya.
Oke, ini Ayah Bunda masih ada waktu. Yang mau bertanya, silakan bertanya seputar kegiatan Sabit, atau mungkin kalau kondisinya pandemi kayak gini, gimana gitu untuk Ayah dan Bunda yang baru dan masih belum punya gambaran itu seperti apa. Itu boleh ditanyakan, silakan boleh ditanyakan langsung dengan memencet emoticon apa ya, tunjuk tangan mungkin ada, atau apa memberikan sign di kolom chat juga boleh. Silakan sambil kita menunggu Ibu Setri untuk bergabung. Oke, masih ditunggu. Oke, ini ada emoticon raise hand, jadi bisa kalau Ayah dan Bunda mau bertanya. Oke. Nah, gimana Pak Rohman? Mungkin dari Pak Rohman ada yang tambahan tadi belum sempat disampaikan, bisa disampaikan sambil menunggu waktu. Baik, Bu Ajeng. Baik, Ayah Bunda. Sambil menunggu Bu Septri ya, ada beberapa hal yang kita coba paparkan. Mungkin Ayah Bunda, apa sih yang menjadi pembeda sekolah alam dengan sekolah yang pada umumnya gitu ya. Nah, Ayah Bunda, sebelumnya yang menjadi pembeda dari sekolah alam dan sekolah pada umumnya, kita memang mempunyai kurikulum yang satu dari dinas tetap kita laksanakan. Kurikulumnya itu tetap anak-anak ujian nasional gitu ya, tetap ada ujian akhir semester, kemudian juga materi-materinya tetap sama seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Namun kita juga ada kurikulum yang disesuaikan dengan kurikulum sekolah alam sendiri, hampir sama dari seluruh Indonesia. Kita punya jaringan namanya jaringan sekolah alam seluruh Indonesia sendiri gitu ya, JSAN gitu ya. Nah, di situ pun kita sudah menjadi komunitas sendiri, bahwa akan ada pelatihan untuk gurunya pastinya dari komunitas tersebut, ada kegiatan yang bersama dengan anak-anaknya. Bahkan terakhir dulu pun sempat saya ikut JSAN itu, saya sampai ke Lampung, saya sampai ke mana ya kalau tidak salah Lembang gitu ya. Nah, itu pun kita ada komunitas, insya Allah itu menjadi update apa sih yang terbaru dari sekolah alam gitu ya. Tapi tetap disesuaikan dengan Institute Development sendiri. Jadi menyesuaikan lingkungannya nih. Insya Allah kita pun seperti itu. Makanya temanya, misalkan temanya adalah pahlawan. Otomatis kita harus mengutamakan pahlawan yang ada di lingkungan kita sendiri gitu ya. Nah, apa sih kelebihan dari lingkungan yang ada di kita Bogor ya, Bogor ujung gitu ya. Apa sih yang ada di situ? Kemudian pahlawannya ada siapa aja? Kita tahu Letdan Nasir ya, kalau tidak salah ya. Letdan Nasir ini di lingkungan sini siapa? Anak-anak harus dikenalkan juga nanti, karena kemudian tanaman-tanamannya, usaha yang ada di lingkungan sini apa aja gitu. Jadi kita usahakan seperti itu. Makanya ada kurikulum yang mewajibkan kita ada dengan sekolah alam, seperti berkebun, outbound, kemudian juga outfa. Nah, itu bukan cuma sekedar keluar main gitu ya, atau bercanda, bermain, tapi ada nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Terutama untuk penggunaan BBA. Ya, belajar. Mohon maaf dipotong, sepertinya Bu Septrinya sudah masuk nih. Oke, baik. Nah, mungkin Bunda itu aja ya Bunda, nanti kita teruskan lagi. Iya, baik, terima kasih. Kita lanjutkan nanti ya. Silakan Bu Ajeng. Iya, terima kasih Bu Septri. Bu Septri sudah bergabung karena ini sudah sesi parenting sekolah Orbit, maka saya akan serahkan kepada moderator di sini, Ibu Ugi Susilawati. Tapi saya mohon izin mau menyapa Bu Septri dulu. Bu Ugi boleh? Bu Septri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bu. Duh, mohon maaf nih ya. Baik, Ibu. Iya,
Iya, alhamdulillah sudah bergabung. Ini moderatornya nanti Ibu Ugi. Ibu Ya, oke. Ugi, silakan Bu, mungkin bisa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada MC kita yang hebat pagi ini, juga pada Pak Rohman ya. Terima kasih semuanya. Kita sampai ke acara yang ditunggu-tunggu ya. Ibu Septriana Murdiani. Saya mengenal beliau dari tahun 2004 ya. Selalu on semangatnya gitu ya, selalu semangat belajar sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah ya. Ibu Septriana Murdiani, boleh Kak Nurul share CV-nya Bu Septri? Ya, Ibu Septriana Murdiani ini lahir di sebuah kota kecil di Temanggung ya, kota kecil yang indah ya. Di Temanggung berapa tahun yang lalu nih? Banyak tahun yang lalu, 48 tahun yang lalu ya, Masya Allah. Sekarang tinggal di Parung, Bogor. Kemudian riwayat pendidikannya adalah Mohawk Trail Regional HSUSI 1992, Institut Pertanian Bogor 1993, Foundation of Excellent Education 2008 untuk penguasaan strategi mengajar terbaik dan efektif. Kemudian melanjutkan lagi S2-nya di IPB jurusan Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak 2014 sampai dengan 2017 dan sekarang sedang sekolah S3 ya, kandidat doktor pendidikan Islam 2021 gitu ya. Mudah-mudahan segera lulus ya Bu Satria. Amin. Oke. Berkecimpung di sekolah alam sejak tahun 1998. Beliau adalah termasuk perintis pertama ya, kader apa ya, kita nyebutnya apa? Saya lupa Bu Septri. Pionir. Pionir, betul, pionir yang mendirikan sekolah alam Ciganjur dengan Bang Lindo dan Pak Iman, Pak Hendi ya, dan tim ya gitu ya. Kemudian menjadi headmaster di SD SMP SMA SOU dari 2004 sampai dengan 2008. Oh ya, menjadi guru dari 92 sampai sekarang. Hobinya menjadi guru ini. Kemudian beberapa buku tulisannya sudah terbit ya. Kemudian pernah mendirikan juga SOU Publisher, berkecimpung juga di Bumi Manusia Consulting, coach dan trainer pendidikan, juga menulis buku-buku pendidikan, dan sekarang sebagai konsultan keluarga juga ya. Keahliannya adalah strategi mengajar ya. Dia teman-teman kalau mau belajar tentang strategi, wah Bu Septri ini ya pakarnya gitu ya. Kemudian mendirikan sekolah bisnis muda. Sekolah yang dirintis juga ini dengan Pak Hendi ya, suami tercintanya gitu ya. Kemudian juga dia mendirikan persaudaraan sekolah dan menjadi pembina beberapa sekolah alam ya, termasuk sekolah alam Bambu Hitam. Motonya adalah mari bersatu, musuh kita sama adalah kebodohan dan kemasabodohan. Tanpa berbanyak kata, kita berikan waktu seluas-luasnya kepada Bu Septri ya, 60 menit ke depan. Monggo Ibu, silakan. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, maaf atas kekurangan ini ya. Memang sangat tergantung pada sinyal, kepada laptop dan macam-macam gitu. Dan mohon maaf atas kalau ada gangguan-gangguan sedikit. Baik, saya langsung sharing aja. Sepertinya minta bantuan ini aja, minta bantuan udah share screen-nya ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan ayah ibu. Dan oke. Ya, dikasih tugas untuk sharing survive mendidik anak era pandemi. Ya, sesuatu yang sangat hebat ya. Tidak menduga di masa modern tahu-tahu ada serangan virus yang kita pikir Indonesia nggak akan kena dan tidak akan sampai global seperti ini, yang dulu sepertinya pas virus babi nggak kena, virus onta ya, virus dari virus burung juga nggak kena gitu, sehingga dulu sempat agak jumawa. Kita pikir corona juga tidak akan masuk, ternyata ini pasti kekuasaan Allah ya, tergantung dari mana kita melihatnya. Nah, this is mi familia. Tadi pakai Google Translate di bahasa Spanish katanya. Ini keluarga kami,
Itu ada Pak Hendi, Fadlan, dan Zahra. Di tahun awal pandemi, itu betul-betul usaha kami kolaps dan terangsek sangat hebat gitu ya. Karena base Pak Hendi kan berbisnis, pengusaha. Itu asli kolaps gitu. Dan itu ternyata di semua level. Namun sebetulnya ketika kemudian kita terkendens, terus akhirnya ada di rumah saja, justru melihatnya malah semacam blessing in disguise gitu. Jadi malah seperti, ya pastinya itu teguran Allah, pasti ada beberapa hal yang mungkin sudah terlepas dari rel. Salah satunya adalah tadi kebersamaan gitu. Nah itu pas di tahun awal banget, terus mengadakan penelitian-penelitian kecil, itu ternyata untuk keluarga yang menengah, itu sesungguhnya malah itu blessing banget, karena kita bisa jadi kondens dan saling terkoneksi satu sama lain. Gitu. Nggak general ya, nggak general. Next. Yuk. Nah, setiap keluarga itu punya ketahanan masing-masing. Punya resiliensi sih kalau bahasa Indonesianya, kelentingan. Kita punya tema sendiri, misalnya nih keluarga yang ceria, ada keluarganya yang rata-rata introverted, ada keluarga yang konyol, ada keluarga yang intellected gitu ya, banyak gitu. Dan masing-masing suami istri juga punya latar belakang masing-masing. Kemudian kita tinggal di mana, itu juga akan membuat warna sendiri terhadap ketahanan keluarga kita, gitu ya. Karena itu nanti hubungannya dengan daya survive kita, gitu, sebagai satu keluarga. Yang ingin saya sampaikan bahwa ada satu hal penting yang karena kita itu udah mendapatkannya dulu, sehingga taken for granted. Jadi kadang-kadang malah jadi menyia-nyiakan. Nah, sepertinya ini didorong lagi untuk bahwa ini sesuatu yang sangat besar, yaitu kita lahir di keluarga, ya kita akan mati di sebuah keluarga pula. Gitu. Jadi ada sebuah sistem yang ternyata terlupakan bahwa itu adalah sistem, karena dia terkecil, yaitu keluarga. Jadi bahkan PBB pun akhirnya menyadari dan dia mengeluarkan statement bahwa selama ini dia kenapa setiap program pembangunan yang dia gelontorkan di negara-negara yang berkembang kok meleset, kenapa? Ternyata selama ini ignore, tidak memperhatikan bahwa keluarga adalah sebuah sistem. Jadi misalnya gini, ketika itu kita tahu semua tentang Muhammad Yunus ya. Muhammad Yunus dia memperbaiki perekonomian lewat perempuan di Bangladesh dengan Grameen Bank-nya. Dan ternyata memang lebih mudah untuk kultur Bangladesh itu di daerah spesifik itu perempuannya yang diangkat ekonominya, karena mereka amanah ternyata mengembalikan uangnya gitu. Terus menjadi sangat terkenal karena 70% itu memang meroket perekonomian yang otomatis harusnya sih idealnya akan terbeli semua barang pokok, jadi nggak kurang gizi lagi, bisa sekolah dan macam-macam. Nah, yang tidak di-show, tidak ditunjukkan kepada dunia umum, kepada dunia adalah ketika yang disebut kesuksesan itu terjadi, pada saat yang sama 70% perempuan itu, 70% keluarga itu bercerai. Seiring dengan adanya peningkatan ekonomi. Karena tadi, jadi Indonesia masih sama. Kalau stunting yang digarap anaknya saja gitu. Terus ibunya saja atau ayahnya saja. Jadi itu ternyata memang terbukti gagal. Jadi kita pun sama-sama menyadari bahwa memang itu kita ada dalam ikatan keluarga itu. Nah, jadi mengajak aja biar cara pandang kita ini blessing in disguise dan memperbaiki apa-apa yang kurang. Karena mungkin selama ini kita ini terlena mengejar dunia ini, terburu-buru gitu, mengejar dunia yang mungkin tidak akan terkejar gitu ya.
supaya menempatkan kembali, mungkin ada yang terlepas dari rel. Kalau saya merasakan sendiri terlepas dari rel, ada beberapa yang terlepas dari rel gitu. Dan pas ketika suami lagi banyak di rumah tuh aku malah jadi seneng banget gitu, karena jadi mengikat kembali connection yang mulai pudar terhadap kami semua masing-masing gitu. Nah, jadi blessing in disguise tadi ternyata jadi kan selama ini praktisi aja ya. Ketika berusaha menyelami ini secara kacamata ahli, itu ternyata memang secara empiriknya rumah adalah penyedia sumber daya manusia yang terbaik. Hanya rumah. Dan selama jadi praktisi di sekolah alam, tetap mau gimana pun kan memang guru-guru itu wajib full cinta, kan dilatih untuk full cinta. Kemudian guru-guru ini bahkan sangat diharuskan untuk membawa setiap nama anak didiknya itu dalam tiap sholat wajib dan tahajudnya. Pokoknya kita harus memberikan yang terbaik untuk amanah Allah yang kan harusnya dia jadi Abdullah dan pengelola bumi istilahnya gitu. Nah, mau sebaik apapun yang kita berikan, akhirnya saya pada satu kesimpulan ini saya nggak mau tawar-menawar lagi, saya nggak mau. Karena semua hal yang ya semacam bulldozer yang dibawa gitu bisa meleset di lapangan di nantinya kalau orang tua tidak dilibatkan. Dan tanggung jawab rumah itu sesungguhnya tadi penyedia sumber daya manusia yang terbaik. Bahkan dari mau pandangan apapun itu, termasuk pandangan negara-negara yang istilahnya sekuler. Makanya kalau di Amerika itu kan kebablasan, makanya minta LGBT dilegalkan supaya bisa jadi suami istri, karena dari setiap studi yang digelar dan itu adalah ribuan, itu memang hanya rumah yang mampu menyediakan sumber daya manusia yang terbaik. Jadi apa ya, aku bilangnya fitrahnya masih utuh, fitrahnya masih nyala itu memang rumah, terutama 0 sampai 5 tahun ya. Ya harusnya sih 0 sampai 14 tahun, tapi memang paling dini itu justru 0 sampai 5 tahun itu yang memang kalau keliru di sana bisa cedera. Kalau keliru di 7 tahun nggak terlalu cederanya, nggak terlalu banget gitu. 0 sampai 5 tahun nggak boleh cedera. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang masih usia 4 atau 5 tahun misalnya masih malas-malas sekolah, it's okay, nggak apa-apa, memang harusnya masih dalam lingkungan ayah dan ibu. Dalam arti misalnya bolos-bolos sedikit, aku sih nggak apa-apain ya, tetap sekolah, tapi maksudnya jangan dipaksa untuk sekolah gitu. Karena memang demikian sebetulnya sifat kalau ini secara pendekatan kelekatan. Tetap butuh sekolah? Iya. Karena sebetulnya mulai 3 tahun itu ya. Tapi tetap porsi rumah lebih besar. Next. Nah, ini ya, rumah adalah penyedia sumber daya manusia yang terbaik. Sekolah membantu peradaban. Karena apa? Karena guru-guru sudah dilatih cara mengajar yang paling efektif gitu. Kan kalau ini, jadi itu fardu ainnya guru-guru. Menguasai cara mengajar yang terbaik. Kalau ibu kan fardu ainnya bukan itu. Nanti stres sendiri. Kalau gimana cara ngajar matematika yang terbaik. Jadi memang tanggung jawab rumah tadi. Penyedia cinta yang tertulus dan terbaik. Nah, 2. Pandemi ini, Allahu Akbar gitu ya, adalah pelajaran kehidupan yang sangat-sangat baik. Nah, kita itu sekolah, kita itu menyekolahkan kan supaya anak-anak mampu menyelesaikan persoalan kehidupan. Nah, ini pelajarannya udah datang. Jadi ya udah pelajarannya udah datang. Ini pandemi sudah datang, ya udah kita hadapi. Itulah pelajaran sesungguhnya dalam hidup. Ini tentang kehidupan, tentang kehilangan, tentang kekurangan. Saatnya kita menjadi teladan anak untuk memberi respon terbaik, termasuk semua amal jama'i gitu. Jadi semoga dengan mindset ini nanti nggak terlalu stres
ketika membantu mendidik anak di rumah ya dengan target sekolah gitu maksudnya. Jadi justru kita bersekolah kan untuk supaya anak bisa respon dengan baik kepada kehidupan. Nah ini pelajarannya sudah datang gitu. Ya tadi ketahanan kita masing-masing, terus mungkin kesedihan kita udah Masya Allah gitu ya. Gimana kita deal dengan kesedihan itu justru pelajaran utama gitu. Kalau yang terlalu dahsyat aku terima gitu ya, ini kan ada yang sudah terkena dari ayah ibu masing-masing, ada yang udah kehilangan pasangan, atau anak ada di setiap grup berita meninggal ada orang-orang seusia saya gitu. Ada juga yang muda gitu. Nah, yang kemarin saya masih sempat hang gitu ya. Dan yang menjadi buffering paling bagus tuh justru malah anak-anak pasangan gitu. Itu buffering itu saya hang sekali karena kemarin ada kabar ternyata teman saya suaminya meninggal karena COVID. Karena memang terlalu dahsyat, akhirnya tidak dapat makam. Finally, dimakamkan di rumah. Nah itu saya sebenarnya sangat agak shock gitu. Dan karena dimakamkan di rumah itu makin susah istrinya untuk move on. Jadi dia ya udah nangis terus di situ gitu. Yang paling bisa kita lakukan seperti apa? Nah itu kan anak-anak melihat responnya, anak-anak menjadi buffering. Jadi itulah pelajaran sesungguhnya justru adalah pandemi ini. Nah terus jadi ini saatnya karena sudah bencananya datang, bisa jadi itu adalah blessing di setiap bencana. Jadi yang kita lakukan adalah resiliency. Dan harus ngeset prioritas. Idealisme itu protolin aja. Ideal betul, tapi secara eksekusi di lapangan udah nggak bisa lagi. Itu adalah setting prioritas. Nah, itu semoga membantu kita untuk bisa survive dengan cara pandang yang seperti itu. Mohon maaf, saya nggak ingin menggurui ya. Insya Allah teman-teman udah tahu lah ya. Gitu. Menukik pada target akademik sekolah ya. Yang disebut akademik sekolah itu ya sebetulnya kalau sekolah alam lebih luas dari akademiknya. Sebetulnya outbound itu termasuk akademiknya sekolah alam kan gitu ya. Tapi ini akademik dalam arti mata pelajaran. Nah itu menukik pada target akademik pelajaran. Next. Next. Halo. Mohon maaf ini aku pakai handphone. Ya. Next. Next Kak Nurul. Nah, ini berarti langsung udah teknis ya. Jadi kalau menukik pada target sekolah berarti harus melakukan koordinasi yang baik dengan guru dan sekolah. Memang koordinasi. Dan mohon tetap menggunakan jam kantor supaya semua terjaga dan sehat mental gitu. Karena bahkan ya yang kita bekerja aja udah ngerti ya, bos itu anytime bisa ngecat kita anytime, itu jadi rada-rada ganggu pula gitu ya, walaupun harus fleksibel juga. Tapi mohon tetap menggunakan jam kantor karena guru pun juga manusia, dalam arti ada tugas lain di rumah gitu. Dan punya anak-anak lain yang bisa jadi nggak sekolah di tempat guru itu mengajar. Jadi koordinasi yang baik untuk melihat ini sih targetnya apa sih sekarang gitu. Insya Allah sih kalau Sabit udah mempertimbangkan semua hal ya. Tetap lagi-lagi harus ngeset prioritas. Yang prioritas pertama justru yang tadi atas saya sampaikan, justru pandemik ini justru yang sesungguhnya menjadi pelajaran. Jadi pakai prinsipnya open transparan. Jadi yang baik-baik juga disampaikan, yang kurang-kurang juga disampaikan. Langsung kepada sekolah. Semua komplain di sekolah. Ketika itu komplain di luar sekolah, itu akan ya hasilnya kurang bagus ya. Ya kan kita sudah ada di sekolah itu, ya kalau bisa keberadaan kita itu membantu itu sekolah tumbuh. Lanjut. Sehingga tahu persis
ekspektasi yang diharapkan dari sekolah terhadap akademik anak-anak. Jadi misalnya target misalnya kelas 3 mentargetkannya sudah mulai paham dan hafal perkalian sampai 5 kali 5. Misalnya kayak gitu, misalnya. Kalau untuk matematika kan spesifik. Yang paling layak dihafal itu hanya Quran, dan kalau di Indonesia yaitu perkalian 10 kali 10 kelas 3. Jadi sehingga tahu persis ekspektasinya apa, targetnya apa gitu. Dan belajar itu akhlak, pintar itu bakat. Itu membuat saya insya Allah survive. Jadi kalau belajar harus, karena itu akhlak. Ya, tapi kalau sampai pintar banget itu udah masuknya ke bakat. Dan tidak boleh jadi alasan aku nggak berbakat, makanya matematika jadi aku nggak belajar. Keliru. Justru adalah belajar adalah akhlak, jadi harus belajar. Adapun nanti hasilnya, yowes itu bakat. Tapi kalau level SD sih harusnya bisa ya. Kan levelnya sudah ditakar. Next. Semoga membantu. Jadi memang senjata kita adalah pada rapat keluarga. Dan makan bersama. Saat makan bersama itu harus menggunakan pembicaraan yang hangat, bukannya untuk ngecek macam-macam. Kalau makan bersama ya makan aja, itu saatnya untuk berkasih sayang. Paling tanya-tanya kabar gitu, bukan untuk pendampingan gitu. Nah, kalau pas rapat keluarga baru tuh. Rapat keluarga itu minimal 1 kali dalam seminggu. Dan senjatanya rapat keluarga adalah gini. Saya biasanya pakai buku putih. Sebetulnya kalau itu untuk anak kelas 5 aja. Nah, adik-adiknya ngikutin aja dengan fleksibel aja. Nah, di buku putih itu sesungguhnya cukup gini toh. Besar ingin melakukan apa saja, termasuk cita-cita gitu ya. Ingin melakukan apa sih? Oh, ingin menolong banyak orang. Oke, mungkin bisa lewat apa? Lewat jadi dokter atau masuk ke LSM apa gitu. Jadi ya nanti ada banyak alternatif. Kemudian membuat timeline. Setelah itu yang akan menghidupkan rapat-rapat keluarga. Jadi ditanya, agenda minggu depan apa kakak? Oh, jadi semua harus terinfo, kan open transparan. Jadi satu rumah tahu ibunya mau ngapain, ibunya tujuan besarnya apa, ayahnya apa, adik apa, kakak apa. Jadi semua mensupport apa yang tengah dihadapi oleh masing-masing anggota keluarga. Jadi memang harus open transparan, itu yang membuat keluarga sehat. Gitu. Nah, jadi minggu depan mau ngapain, targetnya apa, ada problem apa, ada berita baik apa, ada berita buruk apa, terus minggu yang lalu seperti apa, terus sekarang mau ngapain. Itu ternyata akan membuat live banget. Termasuk di pas saat rapat keluarga itu menetapkan jadwal di rumah dan berusaha dipenuhi. Jadi buat jadwal, misalnya yaudah berarti sebelum jam 8 semuanya harus mandi dulu, nah, kayak gitulah. Terus nanti sekolahnya seperti apa? Kan apalagi kalau masih total online. Jadi anak-anak langsung tahu, oh ternyata bapaknya tetap nggak bisa online, harus offline sampai nginep-nginep. Iya, karena PPKM ya. PPKM jadi terpaksa memang harus terpisah. Misalnya kayak gitu. Nah, itu memang harus di open transparankan dari sejak anak kecil, nggak apa-apa. Itu senjatanya rapat keluarga. Next. Nah, ini penting banget. Karena fardu ain guru-guru, makanya memang mereka selalu berlatih. Maka ketika misalnya sekolah diliburkan 5 hari, kemudian supaya anak-anak tambah kelekatannya dengan panjenengan orang tua, itu sebenarnya pas diliburkan 5 hari itu, guru-guru tuh belajar lagi strategi mengajar yang paling efektif dan tepat gitu. Dan memang akan dipakai dalam kehidupan. Nah, ketika tiba ke ibu atau ayah, jika sampai ada teriakan saja, 1 kali saat kita membantu anak belajar akademika, sudah cukup ya, hentikan. Itu sudah tidak sehat, nggak boleh. Karena memang yang bagian akademik itu serahkan kepada guru, beneran. Sebetulnya kan di rumah hanya mengulang saja. Tapi cara mengajar yang sudah fardu ainnya itu ya guru-guru. Jadi jangan mengambil tanggung jawab itu kalau dirasa kita jadi stres. Jadi udah sampai kita udah ninggin aja, stop that. Karena apa? Nanti hubungan kasih sayang menjadi cedera. Masalahnya hubungan kasih sayang itu signifikan terhadap akhlak. Gitu.
Terus setelah itu bisa jadi malah benci. Setelah itu yang trauma kepada ilmu. Jadi karena teriakan itu membawa apa ya? Berarti I hate math gitu. Karena setiap math itu ibunya ganti sambil, kalau di video itu banyak ya. Pas online gitu ibunya ngawasin dari belakang pakai sandal. Atau ibu bapaknya yang malah garap soal anak-anak. Ya Allah, itu pas tahun-tahun awal itu aku dimintai beberapa saudara itu untuk garap soal-soal yang diberikan oleh sekolah buat anaknya, tuh aku yang garap. Sampai ya Allah, tapi sambil heran banget di masa pandemi target masih tinggi, insya Allah Sabi tidak. Ini di sekolah negeri, jadi target masih tinggi dan nggak masuk akal itu soal-soal untuk level SD. Sambil berupaya tetap mengkomunikasikan ini kepada sekolahnya. Gitu ya. Jadi pokoknya itu aja, begitu ada teriakan udah nanjak, stop that, ibu bapak, stop that. Tuh, nanti mencederai. Nah, terus karena apa? Fardu ain di rumah, prioritas rumah itu ya kelekatan. Memang kelekatan. Udah cinta kasih sayang aja. Memang ada caranya sih, kalau berkenan Sabi juga sudah bisa bahasa Bunda, bahasa cinta itu memang ada 9 technical supaya salah satunya kelekatannya dapat, karena itu syarat utama akhlak yang baik, dan itu adalah tanggung jawab rumah untuk menyediakan semua support cinta gitu. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, Septi ambil beberapa penelitian teman-teman, dan ini terbaru ya, dari 2019 dan 2020. Dukungan sosial dan interaksi ibu dan anak berpengaruh langsung. Jadi memang berpengaruh. Jadi semacam sains A plus B jadi C. Tanpa A nggak akan jadi C gitu. Itu sudah semacam itu. Nah, jadi dukungan sosial dan interaksi ibu dan anak mempunyai pengaruh langsung. Jadi memang berpengaruh. Nggak sekedar kebetulan. Kalau ibunya baik, terus anaknya, maksudnya ibunya apa tuh? Kalau ibunya baik, nanti anaknya secara kebetulan jadi baik, itu kan korelasi. Tapi ini bukan korelasi lagi, ini memang berpengaruh. Memang semacam A plus B jadi C. Tanpa A ini C nggak akan kejadian gitu. Gitu. Nanti semoga cukup waktunya saya bisa, kalau berkenal ya, saya bisa bacakan beberapa temuan dan semoga menguatkan kita bahwa mendidik anak itu tempatkan saja di tempatnya. Kalau akademik itu udah guru, dan kita paling mendampingi dia, ngasih support. Begitu memang ada yang harus diulang di rumah gitu ya, udah sesuai yang apa, ngeflat aja. Kalau itu ngeflat jangan apa ya, melibatkan perasaan kalau bagian akademik ya, karena memang itu kan fardu ainnya guru-guru, dalam arti yang itu memang ada strateginya gitu untuk ngajarin itu. Demikian yang bisa aku sampaikan. Pastinya banyak pertanyaan mungkin gitu. Mohon maaf kalau ada yang salah, kan udahin dulu. Oke. Ugi, maaf suaranya masih di mute. Aduh, suka lupa. Mohon maaf. Oke, terima kasih. Luar biasa ya peran sentral rumah ya dalam apa namanya, bagaimana survive di masa pandemi ini ya. Ya Bunda, silakan mengajukan pertanyaan langsung kepada Ibu Septri, silakan. Boleh melakukan chat, juga boleh langsung bicara ya. Yuk silakan. Ini ada pada ininya loh, ada pakarnya loh. Rugi kalau kita rugi besar lah kalau nggak dimanfaatkan ya, banyak bertanya gitu ya.
Ya, silakan teman-teman fasilitator juga boleh ya, monggo ya, siapa saja ya, ayo silakan. Kalau belum ada, mungkin saya pancing dulu nih, pemancing. Gitu ya. Oke. Bu Satri, tadi kan peran kelekatan itu penting banget ya, gitu ya. Kemudian, nah kalau misalkan nih anak-anak udah pada gede semua, bapak ibunya kerja gitu ya. Nah, bagaimana memupuk kelekatan kembali itu, Ibu? Makasih. Oke. Kelekatan sebetulnya utamanya 0 sampai 5 tahun, itu yang betul-betul nggak boleh cedera. Kalau ya ada sesuatu terjadi, kalau Allah ternyata itu nggak lekat, jangan khawatir, itu bisa diperbaiki. Nah, apalagi kalau sudah besar. Caranya adalah salah satunya tetap bombardir cinta, walaupun pada awal-awalnya mereka teh kayak nolak gitu. Nanti lama-lama akan terasa. Jadi bombardir cinta tuh gini, jangan kalah set dengan keburukan, karena keburukan masuknya lewat cinta, dan itu mau usia berapapun udah cara untuk membangun kelekatan salah satunya adalah bombardir cinta. Bombardir cinta mungkin pendekatannya dengan 5 bahasa sih. Ternyata kita kan punya prioritas masing-masing, ya udah pakai 5-5-nya aja. Dan kadang lucunya hidup itu aku lihatnya, jadi ternyata prioritas urutannya itu beda-beda antara pasangan gitu. Dan kadang-kadang surprise banget karena ketemu pasangan lain yang ternyata bahasa cintanya tuh justru kebalikan dari kita gitu. Ya, misalnya gini lah, misalnya aku bahasa prioritas pertama tuh verbal. Dengan urutan yang itu spesifik gitu. Terus bujoku malah paling bawah verbal, dia asli nggak verbal. Pas ketemu pasangan lain, ya Allah tuh yang lakinya betul verbal, perempuannya justru yang kayak bojoku. Itu yang aku bilang emang hidup tuh lucu banget gitu. Jadi aku pikir itu memang harus apa ya? Ya memang harus mengupayakan menggunakan 5 bahasa itu gitu. Jadi bahasa cinta itu bisa dengan verbal memang dinyatakan, teman-teman. Terus dengan sentuhan, terus dengan waktu berkualitas. Nah, waktu berkualitas itu kalau untuk perempuan dia merasa dicintai dan akan timbul kelekatan lagi jika diajak ngobrol. Kalau laki-laki diajak mengerjakan sesuatu bersama. Jadi dia melakukan sesuatu bersama, menyelesaikan kayak bikin proyek sendiri, kayak memang kalau bisa ada proyek keluarga. Misalnya berarti karena kalau kita umroh bareng, terus untuk mencapai biar bisa umroh bareng itu mau ngapain aja, itu jadi proyek keluarga. Terus bisa merambah ke hal lain, ikut hal-hal yang mungkin kita belum kepikiran gitu. Kalau untuk udah keluarga dewasa ya, anaknya udah besar gitu ya. Misalnya pengabdian kemana gitu, atau mau devote ke permakultur, kayak itu yang aku sebut sebagai warna keluarga. Itu insya Allah kelekatannya tumbuh lagi. Pakai proyek yang memang akan melibatkan kita semua menjadi terkoneksi. Terus keempat, hadiah, jangan lupa saling memberikan hadiah, nggak harus yang mahal. Terus yang kelima, pelayanan. Nah, pelayanan itu bombardir aja. Oh ya, jangan lupa berdoa, ya Allah. Kita punya senjata yang mau gimana pun hanya orang tua. Itu senjata itu kalau dilontarkan dalam bentuk doa itu kena ke Allah. Oke, terima kasih Bu Septri. Jadi saya simpulkan lagi, kalau membangun kelekatan yang anaknya sudah besar, itu dengan membombardir cinta ya, dengan menggunakan 5 bahasa cinta, semuanya Ibu ya. Ya, baik dengan pujian atau verbal, dengan hadiah, dengan sentuhan, dengan semakin banyaknya waktu digunakan bersama, juga dengan pelayanan ya gitu. Nah, mungkin nanti Ayah Bunda kita bisa belajar lebih lanjut di bahasa cinta nanti ya Bunda ya. Oke, terima kasih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bunda Sahal nih. Ya. Sabit udah menguasai lah kalau bahasa Bunda bahasa cinta, udah nanti belajar aja dari sekolah
Allah ya. Siap, insya Allah. Sama-sama belajar. Ya, insya Allah, oke. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Saha, sebentar di chat ya. Dia bilang gini, mau tanya, menurut saya kurikulum SD zaman sekarang terlalu berat. Seperti di kelas 5 sudah diajarkan akar pangkat 3 untuk matematika. Lalu IPA sudah diajarkan enzim-enzim. IPS diminta menghafalkan banyak sekali peristiwa bersejarah ya. Kemudian agak susah ya. Oke, bagaimana sabit atau sikap orang tua pada umumnya menghadapi ini? Kalau materi terlalu tinggi gitu ya. Gimana ini gitu. Oke, monggo. Aku apa sabit? Ini sabit sih. Tapi kan gini, untuk yang kedua bisa dijawab sama Bu Septri nih. Bagaimana sikap orang tua gitu. Mungkin kalau untuk sabit, karena ini di sini pihak kurikulum Bu Eno sedang sakit dan isolasi mandiri, kita berikan waktu pada Pak Yuli Waluyo sebagai kepala sekolah untuk menjawab. Ya Pak Yul, bagaimana sabit menjawab hal ini Pak Yul? Materi terlalu tinggi. Nanti setelah itu bagaimana sikap orang tua bisa mungkin Bu Septri bisa membantu. Ya, yuk. Silakan. Ya, kalau di Sabit mah tidak seperti itu ya Bu, karena ada kurikulum sendiri, ada kurikulum sekolah alam, kemudian apa? Kalau di Sabit kan sebenarnya kita lebih mencari kesenangan anak itu di mana, ke-enjoyan, itu seperti itu 4E yang kita ini. Jadi kita lebih ada aktivitas, bertemu banyak orang, aktivitas banyak dan lain-lain itu, sehingga itu merupakan fondasi untuk gimana sih anak ini nanti ke depannya dia lebih suka apa gitu, lebih ke pencarian ini sih bakat gitu, mungkin bisa animen juga itu Bu. Jadi fokus ke 4E ya Pak Yul ya, ke bakat ya. Ya, aktivitas. Ke aktivitas ya. Jadi kita perbanyak aktivitas yang bisa pada saat anak beraktivitas tersebut kita bisa mengobservasi 4E-nya muncul apa enggak gitu ya Bunda ya. Yang enjoy, easy, excellent, earn gitu ya. Seperti itu. Jadi fokusnya bukan hanya di akademik saja, dan memang sebetulnya parameter kita, ekspektasi kita tentang akademik ini memang harus diturunkan ya. Kalau tadi bahasanya Bu Septri itu adalah fokus ke cinta, kalau di rumah gitu ya, fokus ke cinta gitu ya. Nah kalau misalkan dari sekolah sudah ada kebijakan kita berfokus ke semakin banyak aktivitas semakin baik, nah ayah bunda tinggal mendukung saja gitu ya. Seperti itu. Bagaimana Bunda Septri mau menambahkan? Silakan. Udah cukup sih, insya Allah. Sepertinya kan memang sekolah alam didesain untuk itu ya. Kalau aku boleh nggak Bu Gi nambahin sedikit mungkin buat gambaran pelajaran matematika aja, membantu Bu Eno menjelaskan. Ya, boleh silakan. Yuk. Ya, kalau tadi kan yang ditanyakan sama Bunda Sahal sebenarnya gimana sih cara mensiasati pembelajaran di kelas 5. Kelas 5 aja udah dikasih pangkat 3 gitu ya. Tapi ini sih berdasarkan pengalaman aja Bun. Jadi di kelas atas itu memang pembelajaran matematika yang sudah mulai tinggi itu diajarkannya lebih ke conceptual learning gitu sama Bu Eno. Jadi misalkan kita lagi belajar tentang garis bilangan, itu sama Bu Eno diajakin main games biar anak-anak itu senang dulu gimana caranya menganggap bahwa matematika itu sesuatu yang ada dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi memang walaupun mungkin materinya terlihat sulit untuk kita, tapi lebih disederhanakan sama Bu Eno agar teman-teman itu bisa menangkap dengan lebih baik dan mudah. Kayak gitu sih penjelasannya. Mantap. Ya, jadi meskipun materinya berat, tapi cara penyajiannya mungkin dengan cara lebih fun ya, games atau apa lagi gitu ya, strategi gurunya ngajar nih, ini penting banget ya. Terima kasih Bu Ajeng. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Ada ini dari Bunda. Oke, sebentar. Apa agak susah ya? Bisa dibantu Beri? Oke, udah deh. Bagaimana dari Bunda Nada Misailai? Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara mengoptimalisasi belajar di rumah selama pandemi dengan segala kesibukan orang tua di rumah dan saat anak bosan belajar di rumah?
Bagaimana mengoptimalisasi belajar di rumah selama pandemi? Aku nih. Ya, silakan Bu Setri, monggo. Tadi balik ke yang slide nomor berapa tuh ya? Jadi memang mainkannya harus prioritas, jangan kita tahu idealnya, tapi kalau sudah mentok udah jangan memaksa diri ke sana, nanti malah istilahnya mencederai gitu. Jadi supaya optimal, tadi yang berusaha saya sampaikan memang harus ada rapat. Jadi di rapat itu nanti anak juga diminta untuk menjadi kontributif dan menjadi problem solver. Jadi misalnya gini, di rapat itu salah satu agendanya adalah kalau misalnya ibu kan butuh ini, waktunya ini sampai ini. Ibu butuh ke adik dan belanja. Nah, kakak waktunya apa aja di sini. Nah, jadi ada jadwal itu juga berasal dari bocah juga dan semua satu keluarga. Jadi nanti termasuk tadi jaring pengawan. Jadi ketika misalnya kakak bosan, seperti apa? Gitu. Enggak harus dari kita sendiri. Biasanya anak-anak juga, apalagi anak-anak itu punya solusinya buat dia. Satu itu. Nah, yang kedua, kok saya itu dapati ini. Kalau berkenan sekarang memang punya gawai, dalam arti gawai, tapi yang nggak bisa kena ke internet. Jadi memang gawainya itu touchscreen, tapi diisinya nanti dengan e-book saja. Jadi ketika dibuka itu memang anak-anak isinya e-book. Kalau toh ada games education, saya kurang update yang game education yang sekarang. Tapi itu akan lebih baik kalau mempunyai gawai tapi tidak terhubung dengan internet. Karena gawai itu isinya buku-buku elektronik yang kalau buka itu udah isinya itu dan permainan edukasi. Kalau zamanku dulu itu Blues Clues ya, itu nggak perlu terhubung ke internet, itu masih bisa ke sana. Itu salah satunya itu. Dan sebetulnya kalau di buku ini, jadi memang senjatanya memang harus ada rapat keluarga. Di rapat keluarga itu harus ada tadi pembagian tugas dan jadwal gitu. Dan anak-anak yang diminta terus solusinya bagaimana? Kalau misalnya kamu bosan seperti apa? Nah, ini ada beberapa kegiatan yang selucu ini sih. Misalnya nanti anak-anak bisa kontributif di bagian mana? Tunggu, habis ini aku kasih ini ya. Aku sampaikan tapi lewat WA ya. Ini ada keterampilan hidup yang memang ini penting sekali. Sayangnya sering di-ignore. Padahal ini nanti akan kebawa kepada kesuksesan nanti besar. Sesederhana ini, kalau anak kelas 3 berarti sudah bisa mencuci tangan sendiri yang versi sekarang. Padahal itu anak usia 3 tahun misalnya. Terus mengenali jenis uang itu udah bisa. Nah itu nanti ini hubungannya dengan keterampilan hidup termasuk literasi finansial. Nanti aku ini kan. Semoga bisa membantu target. Jadi ini lebih targetnya yang backupnya dari rumah. Adapun kalau pelajaran, ya karena gimana orang tua kan tidak belajar strategi mengajar ya. Itu kan kompetensinya guru. Jadi lebih baik serahkan saja kepada guru loh, beneran. Daripada tadi begitu kita sudah marah nggak boleh itu, nanti malah traumatik kepada ilmu gitu. Itu kali, semoga membantu karena ini udah masuk ke teknis, nanti aku WA-in ya. Tapi setelah Zoom karena aku pasti mencolot nih kalau buka selain Zoom sekarang. Oke. Iya, terima kasih Bu Setri, terima kasih banyak ya. Nanti kita tunggu ya. Jadi Ayah Bunda, fokus kita kalau di rumah belajarnya itu adalah anak lulus belajar kehidupan ya, gitu ya. Jadi bagaimana life skill mereka? Kita fokusnya ke sana ya Bunda ya. Kalau akademik ya memang ekspektasi diturunkan aja, itu nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi kita bagaimana anak survive dari diri mereka sendiri, karakter mereka gitu ya, life skill mereka itu bisa gitu ya. Membersihkan rumah, kemudian mencuci piring, mencuci baju, itu sudah mulai tanggung jawab itu mulai terbentuk gitu ya. Nah, lebih ke sana tanggung jawabnya gitu ya. Nah, kalau untuk akademik tetap belajar tapi tidak terlalu, kan nilai nggak harus 100 saya punya 70 80 juga lulus. Gitu. Bukan kita nggak membandingkan akademik sama sekali bukan, tetapi prioritasnya adalah pada karakter ya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Monggo silakan. Nanti kita akan share ya Bunda ya, untuk bahan dari Bu Setri juga
Nanti kita akan share juga Parents Book, kita akan share setelah acara. Oke. Belum ada? Monggo silakan yang mau membuka mikrofonnya. Silakan. Atau harus ditanya? Ayo, adik dari fasilitator nih, kakak-kakak guru nih, silakan, ayo bertanya. Mumpung ada Bu Septi loh. Ini Bu, saya sih mau nanya nih. Bukan nanya, mungkin memastikan aja. Sebenarnya yang tadi dibilang gawai ya, yang tadi Bu Septri maksud gitu kan, ini sebenarnya ada pernah nemu kayak semacam tablet gitu, bukan sih Bu Septri? Ini Kak Nurul, tadi aku share gambar ke Kak Nurul, mungkin Kak Nurul kalau udah siap bisa share gambarnya seperti apa gitu, biar saya juga sebenarnya perlu gambaran juga apakah benar yang seperti ini. Itu kan isinya ada juga yang versi anak muslim gitu ya Bu Septri. Maksudnya dalam bentuk tablet begini juga nggak apa-apa ya Bu Septri ya? Iya, nggak apa-apa. Tapi jangan terhubung ke ini. Internet. Ke internet kan? Iya. Dibedakan dengan gawai yang untuk Zoom ketika belajar sama guru-guru, memang dibedakan. Itu nanti Oke. Kalau isinya memang buku-buku itu sama game edukasi. Jangan muslimnya. terus nanti malah jadi nge-game online dan macam-macam, itu malah jadi nanti stres sendiri kita. Ya. Oke, berarti memang yang tidak boleh terkonek dengan internet kayak gitu ya. Ya, harus ada kontrol pada ntar stres itu kan. Sekarang itu sebetulnya tantangannya adalah anak-anak yang ini kan, yang akhirnya terhanyut dalam handphone, karena masing-masing kan dikasih handphone dalam rangka untuk belajar sama gurunya, tapi sebagian besar malah meleset dari tujuan utama. Iya. Jadi kalau kita melarang sesuatu, itu berarti harus membuka pintu yang lain. Jadi melarang sesuatu yang buruk, itu harus buka pintu yang lain. Jangan cuma dilarang aja. Tapi harus ini dilarang, ini pintu yang lainnya dibuka. Ya, ini salah satu pembuka pintu yang lain. Misalnya gitu. Oke, terima kasih Kak Nurul untuk sharingnya. Nah, satu lagi Bu Septri, pertanyaan dari saya. Kalau misalkan membuat seperti rapat yang tadi Bu Septri sudah paparkan, kan kebetulan kalau anak saya paling besar itu kelas 4 SD, gitu. Adiknya masih kelas 2 dan TK. Tadi kan kelas 5 baru bisa dimulai ya Bu Septri. Nah, kalau di bawah kelas 5 itu apakah sudah bisa dimulai mungkin dengan versinya mereka, dan apakah itu lengkap anggota keluarganya dengan ayahnya juga, atau sama ibunya aja nggak apa-apa, mengingat kan mungkin ayahnya kalau pulang kerja tuh malam gitu. Itu gimana tuh Bu Septri kalau misalnya anggota keluarga? Makanya minimal 1 kali seminggu. Oh iya, bisa dilakukan. Oke. Jadi harus sama ayah. Kalau nggak sama baik. ayah, nanti nggak connected. Nanti rumah jalan sendiri, ayah jalan sendiri nggak bisa. Seminggu sekali aja, udah cukup. Oh iya, oke. Berarti terlewatnya seminggu sekali. Makasih Bu Septri. Yuk, yang lainnya silakan. Terima kasih Bu Ajeng, terima kasih Bu Septri. Yang lainnya ditunggu pertanyaannya. Kita masih ada waktu 5 menit ya sebelum kita tutup. Berarti itu harus tercatat semuanya kayak weekly plan gitu ya. Rapat hari Sabtu, bikin weekly plan-nya Senin ke depannya, Senin Selasa gitu. Ya oke, centang, yang tidak keren. Weekly plan, family weekly plan gitu kali ya. Weekly plan di rumah gitu. Jadi weekly plan itu nggak di sekolah aja. Tapi itu dari aspirasi anak masing-masing. Anak. Jadi anak punya tabel. Aku tuh jam segini boleh main. Nah, tapi tetap ACC orang tua dong, kan yang punya otoritas orang tua. Sip, Bu Septri. Idenya oke banget. Bisa dipakai nih. Berarti itu ada evaluasi juga ya, rapat. Oh iya, di rapat itu sekaligus rapat evaluasi. Jadi misalnya sekarang Zahra lagi ngadepin apa, Fadlan ngadepin apa, aku tahu dong gitu. Jadi semua itu mengupayakan. Terus bapaknya lagi target apa, harus tahu. Kalau bisa sampai ke religius, dan religius itu ternyata memang paling dari rumah juga sih sebetulnya. Ada reward nggak umpamanya plannya jalan terus reward?
aku nggak pakai reward. Reward itu adalah kesuksesan itu sendiri. Jadi apa? Reward itu adalah kesuksesan itu sendiri, itu rewardnya. Ketika dia sudah bisa, aku udah bisa nih, bisnis aku bagian ini berhasil lah, itu rewardnya itu sendiri, pencapaian dia itu sendiri, jadi nggak perlu yang lain. Gitu. Karena dari sananya kita itu memang punya itu loh, apa tuh, kekepoan. Jadi mencari ilmu sesungguhnya justru karena dapat ilmunya itulah, itu rewardnya itu sendiri. Jangan disikat dengan hal lain, itu malah jadi nggak nyampe kepada hakikatnya. Kalau dikasih hari ulang tahun segala itu masuk reward nggak? Enggak reward. Definisi reward tuh gini. Definisi reward itu sebetulnya reward tuh hanya Allah menurut aku yang berhak memberikan reward. Bentuknya kan reward and punish. Kalau nggak ngikutin aku, ya kau nggak ketemu aku, ada punishment. Kalau ngikutin aku, rewardnya surga. Itu kan hanya kekuasaan Allah. Dan itu pun Allah ngasih masih banyak waktu, kan kiamat masih entar. Jadi kalau yang bisa kita lakukan itu ya rule and consequences. Nah kalau hadiah sih, jadi gini, reward itu gini. Kalau kau melakukan ini, maka aku kasih itu. Kalau kau datang tepat waktu, berarti aku kasih bintang. Wah itu sebetulnya kan datang tepat waktu ya karena kebaikan. Karena kebaikan pasti bahagia aja. Jadi malah kita sikat dengan itu biasanya lengkeng. Jadi reward itu adalah jika kau syarat. Jika kau pakai ini, aku kasih itu. Jika kau pakai ini, jadi kita jadi Tuhannya tuh kalau kayak gitu. Beda dengan hadiah. Kalau hadiah because I love you, nggak dibalas juga nggak apa-apa. Because I love you, I give you hadiah. Itu sepertinya. Oke. Itu ada pertanyaan tuh. Oh, aku sudah ditunggu di room Zoom lain. Oke, terima kasih Bu Septri. Mohon maaf nih, satu pertanyaan lagi nggak bisa ya? Udah cukup ya? Satu aja nih. Satu aja, sudah terlanjur nih soalnya ya. Saya punya 3 anak laki-laki usia 1,5 dan 1,5, 8 tahun dan 11 tahun. Anak laki-laki kayaknya butuh buang energi ya, tapi sekarang terbatas ruangnya gitu. Nah, boleh minta contoh jadwal kegiatan sehari-harinya dari bundanya siapa nih? Isal ya? Oke, silakan Ibu. Ini pertanyaan terakhir ya, ya Bunda ya. Oke. Ya, betul banget. Ini kalau memang butuh dana juga ya. Sebagian aku lihatnya memang dibikin itu apa? Wall climbing loh. Betul-betul dibikin wall climbing, terus kontributif yang membutuhkan fisik. Nah, itu dibicarakan dengan mereka. Aku lihatnya wall climbing sangat keren banget gitu ya. Terus kalau aku sendiri, sebetulnya aku ada nekatnya sedikit dalam arti itu pasti aku bawa ke jalan-jalan, tapi yang safe dengan progres. Pasti aku bawa keluar sih, karena anak laki-laki gitu. Ke taman, ke apa, tapi memang betul-betul harus disiplin. Memang di situ aja untuk ngambil udara, untuk menghabiskan energi gitu. Memang begitu, karena memang ya mereka pas ini tenaganya masih banyak banget, nanti malah stres kalau disuruh belajar dalam arti pakai otak gitu. Karena memang harus begitu dulu. Kecerdasan, jadi gini, temuannya itu kalau begitu olah fisik itu meningkatkan kecerdasan juga. Itu kali, mohon maaf kalau ada yang salah. Nanti bisa dilanjut di WA jika berkenan. Aku undur diri, mohon maaf banget ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Septri. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Ayah Bunda atas pertanyaan-pertanyaannya. Saya simpulkan ya Ayah Bunda ya. Jadi pentingnya di survive di era pandemi ini kita fokusnya kepada rumah itu hanya fokus pada kelekatan ya Bunda ya. Bombardir cinta yang banyak pada anak Anda gitu. Membaca cinta yang banyak itu gitu ya. Sedangkan akademik bagaimanapun juga adalah tetap guru yang lebih berkompeten di sana gitu ya. Nah, ekspektasinya agak diturunkan gitu ya. Kemudian juga komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua, dengan guru dan orang tua itu sangat dipentingkan gitu. Dan jangan lupa komunikasi tetap menggunakan jam kerja gitu ya, jam kerja artinya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Gunakan waktu jam kerja dengan sebaik-baiknya ya Ayah Bunda. Biar apa ya, biar kita sama-sama enak ya gitu. Kemudian kalau misalkan
apa namanya, boleh misalkan mau ketemu misalkan, atau mau video WA gitu dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya, boleh saja ya, janjian dulu gitu aja ya. Nah seperti itu ya. Nah kemudian jangan lupa nanti untuk prioritas dari pendidikan di rumah itu pada tingkat resiliensi ya Bunda ya, resiliensi. Jadi daya lenting anak-anak. Bagaimana anak-anak survive gitu ya, bisa melewati ujian ini dengan baik gitu. Nah seperti itu. Jadi kita fokusnya ke sana, jangan fokus ke akademiknya gitu. Karena nanti bisa benar-benar kayak tadi ada bisa terjadi cedera karena kita berteriak, kita marah gitu ya. Banyak banget ya YouTube yang ibunya marah banget ke anaknya saat ngajarin gitu ya, kayak gitu. Nah, kita nggak sampai ke sana gitu ya, sayang banget, stop it gitu ya. Oke. Dari saya cukup sekian, Ibu Ajeng ya, dan saya sebagai moderator. Terima kasih semuanya, terima kasih Ayah Bunda. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ugi dan juga Bu Septri yang mungkin sudah keluar dari ruangan Zoom ya. Tadi belum sempat foto, nggak apa-apa, nanti kita foto dulu. Mungkin sebelum ditutup kita foto dulu kali ya Bu Ugi ya. Iya. Bu Ajeng nanti doain buat guru-guru yang sedang sakit ya, jangan lupa ya. Oke. Mungkin bisa dibuka dulu Ayah Bunda dan teman-teman guru untuk videonya biar kita bisa mengabadikan momen hari ini. Oke, Ayah Bunda silahkan. Iya. Oke, aba-aba dari Kanurul, boleh dinyalakan videonya bagi yang belum menyalakan. Kanurul hitung ya. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar sekali lagi. Oke, sekali lagi slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Kak Nurul dan Ayah Bunda semuanya. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita belajar banyak banget, terus dapat insight, dapat ide mungkin yang bisa kita terapkan di rumah dari apa yang tadi Bu Septri sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat di masa-masa seperti sekarang ini, di mana kita mungkin harus lebih ekstra pendampingan, ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra emosi, buat mendampingi anak-anak di rumah. Itu tapi mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesabaran dan bisa mengambil hikmah dari kondisi saat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita doakan dulu bersama negeri kita ini, semoga bumi segera lekas sehat kembali. Yang sedang isolasi mandiri, yang sedang menjadi pejuang positif, mudah-mudahan disegerakan, disembuhkan, bisa beraktivitas seperti sedia kala juga, kita juga semuanya bisa beraktivitas normal seperti sebelum ada pandemi, minimal kita bisa lepas masker gitu, segera momen itu datang ke kita gitu ya. Dan anak-anak juga bisa bersekolah lagi, bisa datang dan ceria lagi, berkegiatan lagi di sekolah. Mari kita doakan bersama-sama teman-teman, keluarga, tetangga dan semuanya yang sedang sakit hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari doa kita hari ini ada yang Allah ijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya selaku MC hari ini juga mewakili Sekolah Alam Bambu Hitam, mewakili manajemen dan juga teman-teman guru semuanya, mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ayah dan Bunda yang sudah hadir pada acara Sekolah Orbit hari ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di bulan berikutnya, di Orbit berikutnya. Insya Allah tidak kalah menarik. Terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih Ayah Bunda. Silakan kalau ada yang bertanya boleh melalui WA ya Ayah Bunda ya. Silakan ya.
Ibuku sayang. Dadah. Musiknya nggak ada suaranya kan, Nurul? Jangan lupa. Bentar ya, Bu. Ini nge-lag. Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broke inside. The story of my life. Written on these walls are the colors that I can't change. Leave my heart open, but it stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between.